hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ngambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Esra pasal 8 ayat 15 sampai 31. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahwa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifa. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifa, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serepya, dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Asapya beserta Yesaya dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serepya dan Hasapya, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan,
yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Kita dapat mengerti jika Ezra malu atas dosa bangsanya kalau kita baca di Ezra 9 ayat 6. Tetapi anehnya ia malu meminta bantuan orang lain. Terlebih kalau kita bayangkan betapa sukar dan penuh bahaya perjalanan yang ditempuh Ezra. Namun keyakinan Ezra yang diketahuinya dari pengalaman bahwa penyertaan Allah untuk selamanya. Jadi bagaimana mungkin ia berpaling dari lengan Allah yang melindunginya untuk meminta perlindungan dari manusia biasa, sekalipun ia seorang raja? Memang sepantasnya ia malu yang sejati, malu untuk melukai hati Tuhan. Ezra juga malu jika ada orang yang menyangka bahwa ia meragukan kasih setia Allah. Dengan berani dan tanpa ragu sedikit pun ia memberi kesaksian tentang pertolongan Allah. Jadi bagaimana mungkin ia melakukan sesuatu yang bakal bertentangan dengan kesaksiannya itu? Ia malu jika ia membiarkan orang menyangka bahwa pada masa krisis ia berlari meninggalkan Allah untuk mencari perlindungan pada manusia. Inilah perbuatan paling memalukan yang dapat dilakukan orang, termasuk kita. Amin. Mari kita mengambil saat ini. Hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Sabdamu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah kehidupan kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini, dunia ini, dari pandemi virus corona, demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya melalui vaksinasi,
melalui upaya-upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Tentu semuanya menjadi bagian yang berarti untuk keselamatan kami, warga dunia ini. Upaya itu juga mewujud nyata di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang merahmati dan merestui hingga proses distribusi vaksin maupun proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, perseteruan antar kelompok, maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi, semuanya menjadi pembelajaran berarti bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain di tengah keberbedaan yang ada. Semuanya mendorong kami untuk bersatu hati sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh mewujud nyata. Demikian pula ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian masyarakat juga terus melibatkan diri dalam upaya-upaya itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun menyaksikan karya keselamatan-Mu, Tuhan juga memberkati. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu di tengah situasi pandemi virus corona. Peribadahan tatap muka yang sudah mulai diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami, biarpun kami tetap harus waspada, saling jaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi dalam upaya-upaya pewujudan pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang juga terlibat di dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari kebersamaan di lingkup GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula ya Tuhan untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, anak-anak sampai Adi Yuswa, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, terus kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong iman, pengharapan, kasih dan syukur. Demikian pula brayat-brayat Kristen di GKJ Salatiga Timur di dalam membangun keluarga mereka. Tuhan terus limpahi dengan atot rukun sih-sinihan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan di mana mereka tempatkan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap upaya pekerjaan. Tuhan mendatangkan rezeki, kecukupan rezeki untuk keluarga-keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya, bahkan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberkati dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, hingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Terlebih juga perhatian, kasih sayang, keluarga, perhatian, doa-doa dari kami sebagai saudara seiman, juga boleh meneguhkan saudara-saudari kami ini sehingga segera berpulih. Bahkan hati pribadi yang terus merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah, itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Demikian pula untuk para kasepuhan Adi Yuswa dalam keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan,
sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian-Mu. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, Tuhan rahmati, restui, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Lebih juga para kaum muda yang terus berjuang untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir. Tuhan berkati kesabaran mereka, kesungguhan hati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Terlebih juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kesedihan, dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka rasakan, baik relasi komunikasi antara suami istri yang kurang harmonis, mertua anak menantu yang kurang harmonis, maupun juga dengan saudara seiman, dengan tetangga. Tuhan pulihkan kembali jika mereka merasakan kebersamaan kedamaian yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam otoritas dan kebijaksanaan Allah. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.